Haleluya. Happy Sunday Bapak Ibu. Kita akan kembali merenungkan pertanyaan katekismus reformasi di dalam minggu yang ke-45. Saya akan bertanya kepada Anda dan kita menjawabnya bersama-sama. Bagaimana iman di dalam Kristus membawa kita untuk peduli terhadap orang miskin? Yesus yang empunya segalanya menunjukkan kepedulian terhadap kemiskinan rohani kita dengan cara menjadi miskin demi kita. Oleh karena itu, kita yang sekarang ada di dalam Kristus dimampukan untuk menunjukkan kepedulian, melayani, bahkan melakukan perbuatan baik kepada mereka yang miskin, baik secara spiritual maupun material. Kita juga membaca bersama-sama dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita perlu untuk memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Tetapi sekali lagi, motivasi tersebut harus bersumber dari kesadaran akan kasih karunia yang telah kita terima melalui karya Kristus di kayu salib. Dan kita perlu benar-benar untuk menyadari bahwa identitas kita itu di dalam Kristus. Sehingga ketika kita menolong orang lain, ketika kita memberi, kita melakukan perbuatan baik, itu bukan lagi karena image atau pandangan orang-orang terhadap diri kita, tetapi identitas kita di dalam Kristus. Dan kita belajar bahwa orang berinjil ketika melakukan perbuatan baik, ketika kita menolong sesama kita, itu bukan karena imbalan atau transaksional, atau kita mengharapkan bahwa orang tersebut juga memperhatikan atau berterima kasih pada kita, atau bukan karena imbalan supaya kita dipandang dermawan, kita dipandang memiliki hati yang benar-benar murah hati. Tetapi sekali lagi, ini bukan tentang transaksional, tetapi karya Kristus yang membuat kita melakukan perbuatan baik. Amin. Dan yang paling penting, ketika kita melakukan perbuatan baik, ini bukan supaya kita mendapatkan keselamatan atau sebagai syarat keselamatan, tetapi karena kita sudah menerima keselamatan itu, maka buah dari keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus, maka kita otomatis mau untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak. Kita layak dibinasakan. Kita juga miskin secara rohani. Kita mengalami kerusakan total. Tetapi karena kemurahan Allah, kita diterima. Kita menjadi anak-anaknya. Maka kita yang sudah diangkat menjadi anak-anaknya, kita melakukan perbuatan baik. Kita menolong, memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita bukan hanya penerima-penerima anugerah, tetapi kita juga adalah penyalur-penyalur anugerah. Amin. Kita bukan hanya objek pembaruan, tetapi kita juga adalah agen pembaruan. Dunia di sekeliling kita begitu rusak karena dosa. Ada kemiskinan, baik secara materi maupun spiritual. Kita diutus ke dalam dunia yang gelap. Kita diutus untuk membawa terang Kristus melalui kekuatan dari pribadi Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam setiap kita. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengambil waktu untuk bertobat bersama-sama. Kita perlu minta ampun bahwa seringkali kita egois. Kita tidak mementingkan orang lain. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Tuhan, ampuni. Seringkali kami begitu egois. Kami hanya hidup untuk diri kami sendiri.
Seringkali kami lupa bahwa kami yang sudah menerima anugerah-Mu, kami lupa untuk menjadi penyalur-penyalur anugerah. Ampuni kami ya Tuhan. Berikan hati kami seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Secara manusia kami gak mampu, secara manusia kami seringkali jatuh dan gagal. Tapi kami mengucap syukur, anugerah-Mu senantiasa menopang setiap kami. Anugerah-Mu memampukan setiap kami. Untuk kami boleh berbelas kasih kepada orang-orang di sekeliling kami. Pakai kami sebagai sarana anugerah-Mu Tuhan. Pakai apapun yang kami miliki saat ini. Pakai hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas keselamatan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.